Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inyoman Maswinara. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 6 dan mempunyai nomor absen 13. Di sini saya ingin membahas materi dari sejarah peminatan, yaitu salah satunya adalah Deklarasi Juanda. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, apa itu Deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda adalah pernyataan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah NKRI. Lalu, siapa pencetus dari Deklarasi Juanda? Jadi, pada 13 Desember 1957, dicetuskan pertama kali oleh Insinyur Juanda Kertawijaya, yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebelum adanya deklarasi Juanda ini, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Berdasarkan hukum tersebut, batas wilayah teritorial Laut Indonesia hanya sebesar 3 mil dari garis pantai. Sedangkan laut yang memisahkan pulau yang ada bebas dilewati oleh kapal asing dan tentunya dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Lalu, apa sih isi dari deklarasi Juanda itu? Pertama, isi dari deklarasi Juanda itu adalah satu, segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Yang kedua, lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Yang ketiga, penentuan batas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Lalu selanjutnya, sebelum deklarasi Juanda diresmikan, pastinya ada hambatan dalam perjalanan deklarasi Juanda hingga adanya pengakuan. Pertama, awal penolakan. Awalnya deklarasi Juanda ditentang oleh hampir seluruh negara di dunia. Tetapi pemerintah Indonesia tidak menyerah. Selama bertahun-tahun, Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang ada dalam deklarasi Juanda agar diterima oleh masyarakat internasional. Lalu yang kedua, awal mula pengakuan. Perjuangan panjang itu pun akhirnya mencapai keberhasilan saat isi deklarasi Juanda diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB ketiga. Selanjutnya, kembali dipertegas dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari deklarasi Juanda itu sendiri? Jadi, tujuan dari deklarasi Juanda itu, pertama, mewujudkan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat. Kedua, menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Lalu yang ketiga, mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Lalu perkembangan wilayah perairan NKRI gimana sih? Jadi perkembangan wilayah perairan NKRI itu dibagi menjadi tiga, teman-teman. Pertama, sebelum deklarasi Juanda. Yang kedua, setelah deklarasi Juanda. Dan yang sekarang dan selalu dipakai sampai hingga saat ini adalah setelah adanya Z. Jadi sebelum adanya deklarasi Juanda yang ini, sebelum adanya deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yang saya sebutkan di awal, yaitu Territorial Zone and Maritime Covenant Ordonansi (ZMKO). Dalam peraturan tersebut ditetapkan wilayah laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau. Dengan aturan ini, kapal-kapal asing bebas berlayar di Laut Jawa, Belanda, dan Laut Makassar yang berada
di dalam wilayah Republik Indonesia. Lalu, dengan diresmikannya Deklarasi Juanda dalam UU nomor 4P-PRP-1960 tentang perairan Indonesia, wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat yaitu menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara internasional didasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau strike baseline dari titik pulau terluar. Terciptalah garis batas maya yang mengelilingi RI sepanjang 8.069,5 mil laut. Lalu, Indonesia sendiri pun sudah menetapkan batas kawasan Z untuk wilayah perairannya dengan batas zona ekonomi eksklusif adalah 12 mil dari garis dasar pantai. Batas tersebut diperuntukkan bagi setiap pulau sesuai Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Kemudian, pada tanggal 21 Maret 1980, batas kawasan Z Indonesia berubah menjadi 200 mil dari garis pangkal laut. Hal tersebut sesuai dengan penetapan bahwa lebar Z adalah 200 mil dari pulau terluar yang diukur ketika laut dalam kondisi surut. Lalu, Indonesia juga memiliki zona tambahan sejauh 24 mil. Zona tambahan tersebut merupakan kawasan perairan yang dekat dengan wilayah laut teritorial Indonesia dan ukurannya tidak lebih dari 24 mil. Tambahan zona ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Itulah perkembangan dari wilayah perairan NKRI dari masa ke masa. Lalu selanjutnya saya akan menyimpulkan dari hasil pembahasan kita tadi. Jadi kesimpulannya adalah peranan Deklarasi Juanda sebagai tonggak pembentukan wilayah perairan dan pulau-pulau di Indonesia tahun 1957 sampai 1959 adalah mewujudkan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat, menentukan batas-batas wilayah yang jelas sesuai dengan prinsip negara kepulauan, dan menjamin keutuhan dan keamanan Indonesia, serta dapat mengatur lalu lintas pelayaran yang damai. Dampak dari Deklarasi Juanda ini juga sebagai tonggak pembentukan wilayah perairan dan pulau-pulau di Indonesia pada tahun 1957 sampai 1959 adalah semakin luasnya wilayah Indonesia. Lalu juga garis batas wilayah Indonesia semakin panjang, batas laut teritorial menjadi semakin jauh, memperkuat wilayah negara dan perairan Indonesia semakin besar dan kaya. Baik, segitu saja pembahasan dari saya, Inyoman Maswinara, yang membahas tentang Deklarasi Juanda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, bye-bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.